apa kabar Anda? Senang sekali saya Reski Pratiwi bisa hadir kembali menemani Anda di program Bincang Tokoh ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang budayawan. Dia juga ketua Pusat Kajian Puak Melayu pemirsa, namanya Bang Muhar Om Tato ya. Kita akan ngobrol mengenai Melayu. Ikuti saya pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiki, apa kabar? Baik Bang, ini Bang Muhar Om Tato namanya. Iya. Jadi pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Muhar. Bang, kita boleh duduk apa Bang? Duduk Boleh, enak santai ya Bang ya? Santai-santai. Oke. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Dia banyak aktivitasnya sekarang? Mungkin sekitar Melayu, kita di Pusat Kajian Puak Melayu. Nah, ngomong-ngomong tentang Pusat Kajian Puak Melayu ini, sebenarnya apa sih kinerja dari... Ya, Pusat Kajian Puak Melayu ini memang kita buat bukan berdasarkan ingin mencari keuntungan atau apa, tapi atas nama keprihatinan kita terhadap Puak Melayu, etnis Melayu yang ada di Sumatera Timur, ya, di wilayah Sumatera Utara bagian timur, termasuk Kota Medan. Di sini kita menyaksikan bahwa bagaimana Puak Melayu ini sudah semakin mungkin jati dirinya sudah semakin goyang ya, semakin tidak tampak lagi. Kalau kita lihat saja misalnya di Kota Medan, ya di Kota Medan kebertahanan sebuah etnis itu kan kita bisa lihat dari bahasa, adat resam, ya. Kemudian konsep kesenian dan budaya. Di sini kita lihat, kita saksikan mulai mengalami penurunan. Hanya mungkin di golongan-golongan tertentu, di beberapa lapisan, mungkin kita lihat di pinggiran Kota Medan masih mungkin ya. Banyak ya? Masih ampun. Tapi untuk di sentrum Kota Medan saja misalnya, untuk bahasa Melayu dengan sebetulnya ini yang paling unik ketika kita datang ke Kota Medan. Ada namanya salam alu-aluan. Salam alu-aluan? Salam alu-aluan itu kira-kira salam menyapa. Kalau mungkin orang di luar Medan sering sekali menyebut Medan Horas, misalnya seperti itu. Sebetulnya di Medan sendiri punya salam alu-aluan, namanya kata orang Melayu adalah ahoy. Ahoy. Salamnya pemirsa. Ahoy. Jadi ini sendiri hampir tidak pernah kita dengar. Ya. Kemudian juga konsep berbahasa di Medan ini ada sebuah bahasa namanya bahasa Melayu Deli. Bahasa Melayu Deli itu punya kekhasan sendiri. Ya memang di sekitar tahun 2013 saya pribadi pernah menyusun kamus bahasa Melayu. Di situ kita temukan pengujar bahasa Melayu Deli di Kota Medan itu hanya tinggal 20%. Untuk di kalangan Melayu. Iya, berarti... Jadi dari kalangan Melayu, ya, kalangan Melayu yang katanya hasil sensus kalau kita pakai berdasarkan cacah jiwa dari Badan Pusat Statistik 2010 itu tinggal katanya 6,59%. Jadi 6,59% itu tadi hanya 20% dari itu yang masih melakukan ujaran bahasa Melayu di Kota Medan. Itu sudah kita teliti. Ini kan cukup memprihatinkan. Bagaimana nanti di generasi berikutnya, ya, akhirnya satu saat mungkin akan punah bahasa itu. Belum lagi di Kota Medan ada sebuah kesenian asli. Kita satu contoh saja, di masa Kesultanan Deli itu ada di Labuhan, istananya itu ada di Labuhan sebelum pindah ke Jalan Puri, lalu kemudian ke Istana Maimun. Di situ ada satu kesenian dari ratusan kesenian, ya, satu kesenian itu namanya Japin Labuhan, ya, itu Japin Labuhan. Ada lagi namanya Japin Anak Ayam, ya, Japin Anak Ayam yang sekarang itu
nyaris punah. Ya, itu nyaris punah. Belum dari beberapa kesenian-kesenian lainnya, itu jumlahnya ratusan. Dan itu uniknya, generasi muda hampir tidak mengetahui. Nggak tahu. Kita takut ini hilang, punah, selesai langsung. Jadi itulah tujuannya juga dibentuk. Ya, salah satu bagaimana kita, walau saya ada di beberapa kita lembaga yang kita buat, ada pusat kajian buah Melayu, ada Medan Melayu Marwah, dan beberapa ada juga lembaga Medan Tanah Deli yang kita asuh sama-sama. Di situ bagaimana kita bukan ingin menjadikan kita mundur ke belakang, tapi setidaknya bagaimana kita maju bersama, tetap punya kultur, tetap punya jati diri. Kita tidak kemudian kosong, tandus. Akhirnya kita nggak tahu lagi kalau ke Medan itu ngapain ya. Ke Medan itu harus kita mau lihat Melayu di mana. Memang belum banyak yang kita tapi setidaknya misalnya kita ada melakukan pembinaan ke beberapa UKM, ya, misalnya ada pengrajin tengkuluk namanya. Tengkuluk itu adalah ikat kepala tradisi masyarakat Melayu, ya, jadi untuk laki-laki ada ikat kepalanya itu. Memang ini sudah ekspor, sudah ekspor. Tapi peminat di dalam negeri justru kurang. Itu yang sangat ini. Bahkan di Kota Medan, bagaimana kalau sekiranya misalnya ada tamu-tamu di pemerintah kota, ya, misalnya tamu-tamu wali kota, ya, semestinya ada sebuah cendera hati kalau bahasa Melayu, adanya cendera mata yang diberikan setidaknya tengkuluk. Ada juga songket, ya, kain tenun songket. Dan ada beberapa jenis kerajinan-kerajinan yang bahkan kita baru mengembangkan lagi, ya, atas penelitian kita adanya ramuan-ramuan jamu tradisi Melayu, yang sekarang kita menamakannya tawar bedagai namanya. Kita buat dengan nama, walau ini bukan konsumsi dagang, kita upayakan untuk membagi-bagikan kepada masyarakat, setidaknya mengenalkan dulu, mengenalkan bahwa ini ada tradisi herbal yang dari turun temurun, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ini udah berapa tahun sih? Ini memang belum lama, baru tahun 2010 kita buat. Tahun 2010 sampai 2016 berarti udah mau jalan 6 tahun. Berarti udah banyak nih cerita-cerita tentang penemuan-penemuan dari kajian pusat Pok Melayu, ya. Ada beberapa situs juga, ada beberapa situs kebudayaan, situs-situs sejarah yang ada di Medan dan sekitarnya. Itu memang sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin bagi orang yang pernah melewati ruas jalan Putri Hijau, Kota Medan, pernah tahu tidak ada sebuah makam kuno, makam tua sekali, ya, itu makam Tuan Syekh Bahrain namanya. Ya, Tuan Syekh Bahrain itu makam kuno yang beliau adalah seorang ulama penyebar agama. Beliau juga seorang tokoh besar, dan makam itu sekarang walau masih ada, tapi ada penduduk yang tinggal di situ, dan itu tidak apa. Lalu ada lagi sebuah terowongan, ada sebuah terowongan kuno, ada sebuah bengker, ya, bengker kuno di Kota Medan itu terletak juga di Jalan Putri Hijau di sebuah kantor pemerintahan. Ya, bengker kuno itu di sebuah kantor pemerintahan, kantor kepolisian, ya. Itu menghubungkan ke beberapa wilayah di Kota Medan, dan itu ada sejak zaman Kesultanan. Bang, tunggu Bang, ini kita boleh cerita lanjut lagi nih Bang. Ini seru kali nih dengernya. Ini kan sejarah di Kota Medan ya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Bincang Tokoh.